Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kali ini kita akan meneruskan materi pelajaran yang kelima yang bertemakan Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anak, sebagai kompetensi inti kali ini ya tentu memahami, mengetahui faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Langsung saja sebagai tujuan pembelajaran, yakni kalian diharapkan mempelajari materi ini, kalian bisa menceritakan kisah teladan Nabi Musa dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke tema kali ini, yakni kisah teladan Nabi Musa, mari kita berdoa agar kita diberi tambahan ilmu yang manfaat, diberi kefahaman, serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya atau peramalnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar anaknya, yaitu Nabi Musa, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Nabi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia. Siapa Asia itu? Asia adalah salah satu istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya, ia tidak menjadi membunuh Nabi Musa. Nah, suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa kecil. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberikan susu, bayi Nabi Musa ia tetap menangis. Artinya tidak cocok. Nah, anak-anak, hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Subhanallah. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Subhanallah, ini atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan Fir'aun. Nah, setelahnya tumbuh dewasa, Nabi Musa mempunyai jiwa suka menolong, gemar menolong. Suatu ketika, ini gini ceritanya ya. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa,
sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasibku kepadamu. Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkeraman kaum Fir'aun yang aniaya. Nah, sesampainya di negeri Madyan, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, mengapa tidak engkau bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya, dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Anak-anak, kedua gadis yang ditolong Nabi Musa itu pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, ya ayahku, ambillah ia sebagai orang pekerja kepada kita, kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Lalu si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syu'aib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syu'aib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, ketika masa sudah berlalu, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah berguru Nabi Syu'aib hampir 10 tahun dan sekaligus diberi salah satu putri Nabi Syu'aib, dinikahkan dengan salah satu Nabi Syu'aib, berarti Nabi Musa menjadi menantu Nabi Syu'aib. Kemudian Nabi Musa mendapatkan tugas dari Allah menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat. Di hari yang sudah ditentukan, berjumpalah tukang sihir Fir'aun. Lalu tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu. Sahut Nabi Musa, kamulah lebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Surat Duha, Quran Surah Duha ayat 69. Nah, ini menunjukkan para rasul, para nabi itu berbuat sekecil apapun itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'ulqiyas saharatu sujjatan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Tuhan Nabi Musa. Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa, artinya mengaku kalah. Nah, karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Fir'aun, yaitu namanya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orangnya yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Maksudnya melarikan diri bukan karena tidak berani, akan tetapi lebih menghindar untuk tidak banyak korban, tidak terjadi pertumpahan darah, karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan, bagaimana ini sudah dikejar, sudah menghindar, depannya Laut Merah, kemudian di belakangnya sudah dikepung Fir'aun dan tentaranya. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Nah, lagi-lagi apapun yang dilakukan Nabi dan dilakukan oleh Rasul berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di depan mereka. Nah, Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikian pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Anak-anak, luar biasa kisah Nabi Musa itu, bisa diambil pelajaran yang banyak. Baik di masa kecilnya Nabi Musa harus dihanyutkan di sungai, akan tetapi atas pertolongan Allah, atas petunjuk Allah, akhirnya Nabi Musa menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas keberaniannya, atas rela menolongnya, atas memilih apa yang diwahyukan oleh Allah, hingga akhirnya Nabi Musa menjadi kekasih yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keteladanan Nabi Musa. Terima kasih.
semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi